Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, kami dari kelompok 3B. Nama saya Nabila Cairnisa dengan NPM 231506122. Nama saya Tommy Arya Fyusa dengan NPM 23150611110. Dan nama saya Nata Raditya Rauf, NPM 231506162. Jadi video kali ini kami akan membahas mengenai implementasi AAA pada sistem monitoring jarak. Baiklah, ini merupakan rangkaiannya, yang mana yang pertama ini ada Node MCU 8266 sebagai microcontroller. Kemudian di sini terdapat sensor ultrasonik yang digunakan untuk membaca jaraknya. Kemudian di sini terdapat 3 buah lampu LED dan 1 buzzer yang digunakan sebagai indikator dari sensor ultrasoniknya. Dan yang terakhir di sini ada 1 buah lampu LED yang digunakan sebagai indikator untuk TV. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai kode pada Arduino IDE-nya. Yang pertama, di sini terdapat library yang digunakan untuk koneksi ESP8266-nya ke Wi-Fi. Kemudian di sini terdapat library yang digunakan untuk koneksi ke MQTT. Kemudian di sini terdapat beberapa deklarasi pin yang digunakan. Yang pertama ini itu merupakan pin yang digunakan untuk sensor ultrasoniknya. Kemudian terdapat 3 buah LED dan 1 buzzer yang digunakan sebagai indikator dari sensor ultrasoniknya. Kemudian di sini terdapat LED yang digunakan sebagai indikator TV. Kemudian di sini terdapat data yang diperlukan untuk koneksi ke Wi-Fi, yaitu ada SSID, yaitu nama Wi-Fi-nya, kemudian password Wi-Fi-nya. Kemudian di sini untuk data connect ke MQTT-nya. Di sini terdapat MQTT server, yaitu IP-nya, dan juga ada port yang digunakan. Kemudian di sini terdapat kode yang digunakan untuk membuat koneksi internet untuk ESP-nya. Selanjut, di sini adalah kode yang digunakan untuk menggunakan koneksi ESP-nya. Jadi, dia ini akan menggunakan koneksi ESP agar ESP-nya ini bisa mengirim dan menerima data dari MQTT-nya. Selanjutnya, sini terdapat variable duration yang digunakan untuk menyimpan durasi echo dari sensor. Kemudian di sini terdapat variable distance yang digunakan untuk menyimpan jarak yang dihitung dari sensor. Kemudian di sini terdapat callback fungsi MQTT yang akan dijalankan saat pesan ini diterima. Jadi, di sini terdapat string message yang digunakan untuk menyimpan pesannya. Kemudian di sini terdapat fungsi yang digunakan untuk menerima pesan dari MQTT lalu mengubah data yang dikirim dari broker dalam bentuk byte menjadi teks yaitu string agar ini bisa dibaca dan diproses oleh ESP-nya. Jadi dia akan menampilkan pesan di serial monitor, pesan diterima, kemudian diikuti topik dan juga pesannya. Lalu di sini terdapat parsing control TV yang mana akan membaca pesan dari MQTT untuk mengontrol TV-nya. Jadi apabila pesannya itu untuk on, berarti dia akan menghidupkan TV dan LED TV ini akan hidup, kemudian statusnya akan ditampilkan di serial monitor. Kemudian apabila pesannya itu off, dia akan mematikan TV, jadi LED-nya mati, dan akan menampilkan status bahwa TV-nya itu off. Selanjutnya ada setup. Di sini untuk setup serial monitornya menggunakan baud rate 115.200. Kemudian pin-pin yang digunakan untuk triknya itu output, untuk echo-nya itu input, dan semua indikator yang digunakan itu menjadi output. Kemudian di sini terdapat setup Wi-Fi. Dia akan memasukkan SSID dan password yang telah dideklarasikan di atas, dan dia akan mencobakan connect
apabila berhasil connect, dia akan menampilkan pesan connected dan akan memunculkan IP address-nya pada serial monitor. Dan selanjutnya dia akan ada setup untuk MQTT-nya. Jadi dia akan mencoba untuk masuk ke server dan port yang telah diberikan, yang telah dideklarasi sebelumnya. Kemudian dia akan memanggil fungsi callback. Jadi setiap kali ESP ini menerima pesan dari broker MQTT-nya, ESP ini akan otomatis menjalankan fungsi callback untuk membaca dan memproses pesan tersebut. Selanjutnya di sini terdapat fungsi yang digunakan untuk koneksi ulang MQTT apabila terputus. Lalu untuk void loop-nya, di sini akan ada kondisi di mana akan mengecek kembali koneksi MQTT saat itu. Kemudian di sini terdapat kode untuk membaca sensor ultrasoniknya. Lalu di sini ada untuk membaca data dari sensor ultrasonik, kemudian akan mengubah dalam bentuk sentimeter, yang mana datanya ini akan ditampilkan di serial monitornya. Kemudian ada untuk publish data jaraknya ke MQTT-nya. Kemudian di sini terdapat kode untuk mengontrol LED dan buzzer sebagai indikator dari sensor ultrasoniknya. Jadi apabila jaraknya ini dekat, yaitu kurang dari sama dengan 10 cm, maka LED-nya ini akan hidup ketiga-tiganya. Jadi LED 1, 2, dan 3 hidup. Kemudian buzzernya ini akan berbunyi sangat cepat. Kemudian apabila jaraknya itu sedang, dengan rentang jaraknya itu lebih dari sama dengan 11 cm sampai dengan kurang dari sama dengan 20 cm, LED-nya yang hidup itu hanya dua, LED 1 dan LED 2. Jadi LED-nya yang ketiga itu mati dan suara buzzernya ini memelan dibanding yang jaraknya dekat. Dan yang terakhir, untuk yang jarak jauh, LED yang hidup itu hanya LED 1, sehingga LED 2 dan LED 3-nya ini mati, dan untuk buzzernya ini sangat lambat. Dan yang terakhir, ini terdapat fungsi untuk membunyikan buzzer dengan interval tertentu. Jadi, buzzer ini akan hidup beberapa kali dalam 1 detik sesuai intervalnya, yang mana setiap buzzer ini hidup, itu hertznya itu ada di 1000 Hz dan durasinya itu ada di 250 milisecond. Dengan delay-nya itu adalah interval. Oke, jadi saya akan menjelaskan untuk bagian backend server. Kalau backend server ini saya menggunakan framework Express, kemudian saya mengimpor package MySQL, karena di sini saya menggunakan MySQL untuk database-nya. Kemudian saya mengimpor .env dan CORS. Kemudian di sini saya mengimpor juga untuk HTTP agar bisa menggunakan komunikasi HTTP-nya. Kemudian saya menggunakan socket.io agar komunikasi ke frontend-nya itu bisa berjalan secara real time. Dan saya menggunakan juga MQTT agar komunikasi dari ESP ke backend-nya sini berjalan secara real time. Kemudian di sini terdapat setup CORS untuk frontend-nya, yang dimana endpoint untuk frontend diizinkan di sini adalah ada 3, dengan metode yang diizinkan hanya metode get dan post. Kemudian di sini saya memberikan credential true. Nah, kemudian di sini terdapat middleware untuk parsing JSON. Setelah sini terdapat pengaturan agar bisa mendapatkan IP asli di balik proxy. Jadi nanti user itu bisa kita ambil IP-nya. Kemudian di sini terdapat pembuatan HTTP server terpisah agar soket IO di sini bisa terhubung. Kemudian terdapat setup soket IO-nya dengan origin yang diizinkannya di sini ada 3, dan metode yang diizinkan juga hanya 2, get dan post. Kemudian sini terdapat koneksi database dengan host, port, user, password, dan database yang sudah ada.
Kemudian di sini terdapat koneksi ke MQTT brokernya dengan IP dan port dari Mosquito-nya. Kemudian di sini terdapat masing-masing ISP-nya, masing-masing ISP topik. Maaf, maksud saya di sini masing-masing MQTT topiknya, yang dimana kan uh, digunakan untuk menghubungkan antara ISP dan backend-nya dengan via MQTT. Sini terdapat MQTT topik sensor 1 untuk komunikasi mengirim data jarak 1 dari ISP 1. Kemudian sini jarak 2 dari ISP 2 dan sini untuk TV-nya, kontrol TV. Kemudian sini terdapat event MQTT-nya untuk log juga sebenarnya di sini untuk mengetahui apakah MQTT connected terus dan tersubscribe ke sensor 1 dan sensor 2. Kemudian sini terdapat function helper untuk simpan data. Jadi function sini akan dipanggil ketika ingin menyimpan data jarak ke tabel tertentu. Jadi ketika di sini jarak bernilai kurang dari sama dengan 10, maka akan diberi status dekat. Kalau jika jarak di antara 11 sampai 20, maka akan diberi status sedang, dan jika bukan, maka akan defaultnya bernilai jauh. Kemudian akan disimpan ke tabel jarak 1 maupun jarak 2 dengan status jarak tertentu. Dan datanya juga akan langsung di broadcast ke frontend, agar frontend sini akan tampil langsung data secara real time menggunakan socket.io. Nah, kemudian sini terdapat bagian yang mengatur pesan dari ISP yang masuk via MQTT. Jadi pertama di sini pesan akan di parsing terlebih dahulu, kemudian akan dicek juga jika ini dari topik sensor 1, maka akan menyimpan datanya ke tabel jarak 1 dan dengan nilai jarak tertentu dan nama eventnya apa. Misalnya sini jarak update ISP 1. Dan jika dari sensor 2, maka akan disimpan ke tabel jarak 2 dengan nilai jaraknya dan eventnya. Saya terdapat endpoint slash saja untuk mengetes apakah server sudah berjalan. Kemudian di sini terdapat endpoint loginnya dengan parameternya di sini dari request body yaitu username dan password. Kemudian terdapat query ke tabel user untuk mengambil data username dan passwordnya. Nah, kemudian di sini terdapat pengambilan IP address jika terdapat username dan password tertentu di tabel user, akan dilakukan proses pengambilan IP address. Kemudian terdapat pembersihan format IP address, di mana misalnya ketika ada substring di sini ada .2 FFF, maka akan dibersihkan, dihapus saja, dihilangkan. Kemudian jika ada .1 maka akan diubah ke 17001 karena emang artinya di sini localhost itu biasanya diberikan nilainya .2.1 dan pembatasan panjang IP-nya di sini 15. Kemudian di sini terdapat query untuk menyimpan lognya yaitu IP address dan ID user ke tabel log. Kemudian di sini terdapat endpoint slash log untuk mendapatkan data seluruh data audit log yaitu aktivitas login user. Dan dimana akan mengambil data log add, IP address, ID user, username, dan role usernya yang login. Kemudian sini terdapat endpoint slash control slash action untuk mengkontrol TV-nya, yang dimana dapat dikontrol melalui dengan nilai on maupun off. Kemudian sini terdapat endpoint slash data slash ISP1 untuk mengambil data ISP1 dari tabel jarak 1 untuk frontend-nya dapat menampilkan data dalam bentuk chart. Semua data dari yang sudah dideteksi oleh ISP1. Kemudian di sini untuk endpoint ambil data ISP2-nya slash data slash ISP2 yang akan diambil dari tabel jarak 2 dan akan ditampilkan juga di frontend. Kemudian terdapat socket.io log-nya. Jika ini terhubung maka tampil pada konsol, dan jika di disconnect maka tampil juga di konsol.
Kemudian di sini terdapat penjalanan server HTTP-nya dengan portnya. Jadi di sini saya akan mendemonstrasikan rangkaian yang udah kami buat. Jadi di sini ada fitur login. Di sini kami akan menggunakan untuk admin yang memonitoring jarak ke satunya. Di sini kita menggunakan admin jaraknya. Ketika login dia akan menampilkan untuk grafik dari jarak admin satunya. Lalu di sini kita akan mencoba untuk nyalain sensornya. Nah, di sini bisa dilihat rangkaian dalam proses memulai. Oke. Nah, di sini bisa kita lihat si sensornya itu dia menerima datanya dan bisa kita pantau langsung di grafik untuk jarak satunya. Nah, di sini kalau misalkan kita oke. Nah, di sini kita bisa lihat kalau misalkan dia jaraknya jauh, maka statistiknya akan naik. Dia akan scale up. Tapi kalau misalkan kita kasih dekat ke sini, nah nanti dia akan menampilkan statistiknya untuk di bawah. Bisa kita lihat untuk di kolom jarak berdasarkan sentimeternya. Oke. Nah, di sini juga kita bisa memantau jarak kedua. Kita kembali ke halaman login. Nah, di sini untuk admin untuk yang memonitor jarak keduanya. Nah, di sini dia berbeda dengan jarak yang satu tadi. Di sini dia datanya masih kosong dan kita akan mencoba menyalakan rangkaiannya. Di sini rangkaiannya lagi uploading. Oke. Nah, di sini kita bisa lihat jarak yang diterima oleh sensornya. Oke. Nah, di sini bisa kita lihat jaraknya ada di 400 cm, 300 cm. Lalu kalau misalnya kita dekatkan, nah kita bisa lihat di sini statistiknya dia turun dan naik. Dan kita dekatkan lagi, statistiknya dia menunjukkan turun. Dan kita bisa memantau jarak yang kita ambil dari sensornya itu di dashboardnya, dashboard untuk jarak kedua. Nah, lalu untuk mengakses kedua data jarak, oke, di sini kita bisa menggunakan akun super admin. Oke, sepertinya tadi salah password. Nah, di sini kita sebagai super admin kita bisa mengecek statistik dari jarak yang diterima oleh sensornya. Di sini seperti di jarak yang pertama atau rangkaian yang ini, itu untuk 20 data terbarunya bisa kita lihat di statistiknya. Dan juga untuk semua data jarak yang diterima, itu kita juga bisa lihat di statistik sebelah kanannya. Dan untuk ISP yang kedua, kita bisa melihat 20 data terbaru di sini. Dan juga semua datanya sama seperti dengan ISP yang pertama. Lalu untuk kontrol TV-nya, di sini kita bisa menyalakan TV dari dashboardnya. Di sini misalkan karena dia masih mati, kita on kan. Nah, nanti di kedua rangkaian dia akan menyala. Dan kalau misalkan kita off kan, nanti dia di rangkaian akan mati. Dan di dashboard super admin juga kita bisa ngecek loginnya. Di sini seperti yang udah kita demonstrasikan tadi, pertama kita menggunakan akun admin jarak pertama. Dan di sini kita bisa melihat IP address yang mengakses atau login dengan akun jarak pertama untuk adminnya. Dan di sini juga ada jarak kedua dan juga super admin. Mungkin
Itu saja untuk demonstrasi dari kelompok kami. Terima kasih yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.